Dan inilah 5 fenomena mutakhir terkait eksorsisme. Hilangnya referensi tentang si jahat, sehingga orang nggak tahu lagi tentang si jahat itu seperti apa. Lalu menjadi kendor pertahanannya. Hilangnya doa pengusiran pada pemberkatan. Lalu menjadi kendor juga pertahanan mengenai itu. Lalu imam dan umat kurang pengetahuan. Kalau orang kurang pengetahuan, tidak tahu bertindak apa. Nabrak-nabrak yang terjadi. Berpaling kepada orang-orang non-Katolik, termasuk presbiter. Ada juga di tempat lain itu presbiter malah bekerja sama dengan medium gitu ya. Malah dia sendiri menjadi medium. Medium orang mati itu loh. Memanggil papa gitu. Memanggil engkong. Jadi presbiter kerjasama dengan medium orang mati. Nah, dia merasakan orang mati itu masih bisa dipanggil gitu. Kalau 40 hari belum pergi, jadi masih bisa dipanggil. Ini kan kegagalan memahami teologi Katolik dari yang paling mendasar kan. Sedih lihatnya, bukan marah. Dan saya bukan bermaksud membanggakan diri, bukan, sedih gitu. Nabrak-nabrak jadinya. Jadi saya bicara fenomena ini dengan kesedihan gitu. Maka hari ini kan saya nggak ngomong haleluya saudara kan, ya, Kyrie eleison yang saya omongkan. Lalu yang kelima, ini semua membawa dampak juga berpaling ke sumber-sumber Katolik karena tidak ada sumber Katolik mengenai itu. Atau hampir nggak ada atau sangat sedikit kalaupun ada. Yang sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Sumber-sumber dari zaman kuno banyak sekali. Yang dikutip oleh Romo Robini dalam bukunya itu ada buku-buku yang sudah lama ada. Tapi kemudian pelan-pelan seperti menghilang dari kita. Doa Santo Mikael aja nggak pada kenal kan. Maka ayo kembalikan doa Santo Mikael setelah misa didoakan ya. Setelah misa didoakan setiap hari pagi dan malam didoakan. Terutama pada waktu malam ya. Ini kita kembalikan. Kita bisa mulai dari langkah itu deh. Paling kurang kalau orang yang dengar katkit, dengar sadar katkit, buka channel YouTube katkit, mulai sadar lalu sering mendoakan doa Santo Mikael kan, lama-lama kan setan gemeteran. Banyak orang yang sekarang doa Santo Mikael lagi katanya. Kita terdesak, hati-hati kita diserang, kata setan. Nah, paling kurang kan itu ya. Ini yang mau saya ceritakan sesungguhnya. Jadi ini bukan katekese ketat, tapi lebih pada katekese dalam arti membahas fenomen terkait dengan itu. Padahal ajaran gereja jelas banget ya. Di KGK sini nih, 325 sampai 336, 350 sampai 352, 391 sampai 395, 414 dan seputar itu. Ini semua bicara mengenai alam gaib, mengenai setan, mengenai malaikat, mengenai eksorsisme. Ini semua ada di sini. Jadi gereja itu sudah jelas banget ngajarin. Saya itu juga heran, ini kemana kitab ini tuh? Kitab ini tuh sekarang kemana gitu? Yang namanya katekismus gereja Katolik itu kemana sekarang gitu. Maka selain Alkitab, ya kalau saya menyarankan membeli buku apa, belilah buku ini, mendampingi Alkitab. Sebagai seorang Katolik ini semua ada di sini. Karena Bayu kok selalu mengutip KGK, ya kalau nggak dari KGK dari mana? Karena ini sumber paling valid untuk mengajar iman Katolik. Dan apapun yang saya katakan juga silakan dicek kepada KGK di sini. Karena saya kalau nanti dicek lalu ketemu saya mengajar sesuatu yang salah, laporkan pada uskup saya, Rama Bayu ngajarnya salah katanya. Jadi bisa dicek gitu. Jadi bukan hanya berpendapat begini, berpendapat begitu. Saya nggak berpendapat. Saya hanya menjelaskan apa yang disampaikan gereja. Sesekali ada komentar di channel itu, terima kasih Romo pandangannya, opininya. Saya nggak beropini kok. Saya nggak beropini. Saya mengajarkan apa yang gereja ajarkan. Saya nggak pernah beropini mengenai ajaran gereja karena cara paling baik ya menyampaikan ini gereja mengajar seperti ini. Kalau Anda nggak punya bukunya, seingat saya di internet ada itu di imankatolik.co.id apa ya. Tapi saya nggak bisa jamin teksnya sama ya. Ya paling baik Anda beli teksnya ini. Atau Anda ke Vatikan ya, vatikan.va ini. Ini di atas ini situsnya. Kemudian di kolom yang kedua ini baris kedua ya. Catechism of the Catholic Church ini ya. Nomor yang sama. Kalau bahasa Inggris kan bisa lah. Kita semua kurang lebih bisa lah. Beberapa sumber. Kalau Anda klik ke sini ya, alam gaib Anda bisa klik. Bisa juga ke sini ya, ke Katolik Media ya. Ke Katkit atau ke Katolik Media Anda bisa cari nanti ya. Kalau ke Katkit gampang kok, tinggal Katkit lalu kata kuncinya apa kok. Gak usah masuk ke channelnya pun bisa kok. Gak usah subscribe juga gak masalah, yang penting Anda tahu mengenai ini ya. Atau ke Katolik Media juga sama. Katkit alam gaib.
nanti muncul. Katkit setan gitu muncul. Katkit Rama Bayu setan juga muncul. Gitu. Katolik Media juga sama. Ini kami berteman ya. Jadi admin-admin Katkit dan Katolik Media itu sahabat-sahabat baik. Ya, di balik layar kami ini satu dapur atau dua dapur yang terhubung dapurnya sebenarnya. Lalu yang bisa Anda dalami di sini nih ya, buku ini. Buku ini bagus sekali untuk Anda mendalami mengenai eksorsisme. Ini mengenai ajaran Katolik yang sangat jelas. Ilmu demonologi jelas, angelologi jelas, eksorsisme jelas. Clear semuanya kalau kita pelajari. Nggak akan bingung lagi dengan fenomen apapun yang kita hadapi di dunia ini.